hidup ini sudah jadi berkat. Karena hidup yang kami hidupi dalam dunia ini hanya sementara dan ada batasnya. Mari bicaralah bagi kami dan biar firman Allah meneguhkan setiap kami. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya karena kita masih hidup, kita masih bergerak, kita masih bernapas, kita masih ada, itu semua karena kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup yang dikerjakannya bagi setiap kehidupan kita, orang-orang yang menaruh harap dan sandar hanya kepadanya. Dan untuk itu firman Allah pada hari ini saya beri tema, hidup ini ada batasnya. Gak ada yang kekal dalam dunia ini, gak ada yang abadi dalam dunia ini. Kita bisa umur panjang itu karena memang perkenanan Tuhan atas semua itu. Dan tentu kita jaga-jaga diri toh. Tetapi dengar ini baik, biar jaga diri. Bagaimana kalau Tuhan sudah bilang waktunya selesai, maka di end. Haleluya. Semua berakhir, saudaraku. Jadi jangan kita bangga dengan apa yang melekat pada kita, karena hidup ini ada batasnya. Maka selagi masih ada kesempatan, seperti kata lagu, selagi masih diberi napas hidup, maka kita jangan urus-uruskan kita sendiri. Mari kita juga berikan waktu untuk urus Tuhan punya urusan. Sebab Alkitab jelas berkata kepada kita, satu hari di pelataran Tuhan itu jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Dan hari ini kita sampai pada Kejadian pasalnya yang ke-23, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Alkitab berkata demikian, Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Memang setelah air bah, lalu kemudian Tuhan berfirman, walaupun kemudian aku tidak akan menghukum manusia seperti air bah lagi, tetapi umur manusia hanya 120 tahun saja. Artinya range 20-an itu ada dalam bunyinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan jarang kita mendengar manusia hidup sampai 150 ya. Paling 120-an sekian ya, sudah nggak ada, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau dulu astaga umurnya ratusan tahun ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan ketika Sarah berumur 127 tahun, tua banget saudaraku. Ishak aja udah umur 37-an tahun waktu itu. Sejak dari dia melahirkan ya kan. Sudah umur 37 tahun. Sebab kemudian setelah Sarah melahirkan itu, Sarah umur berapa itu, 90 sekian kah atau berapa tahun lah itu. Berarti Ishak sudah umur 20-an lah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu kemudian Alkitab pada ayatnya yang kedua, kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu di Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Astaga, memang dalam hidup kita ketika ada yang pergi pasti ada air mata. Ketika orang-orang yang kita sayangi, ketika orang-orang yang kita kasihi, ketika orang-orang yang mengasihi kita, ketika orang-orang yang hidup bersama-sama dengan kita, ketika mereka meninggalkan kita, maka yang ada adalah ratapan dan tangisan, saudaraku. Terlalu naif orang-orang yang kita kasih dan mengasihi kita pergi, lalu orang datang memberi rasa duka, lalu ketawa-ketawa, lalu kemudian bilang rasain lu, mati lu lebih baik daripada hidup. Gak ada itu, saudaraku. Apalagi kemudian ini suami istri ya, saudaraku. Walaupun
Walaupun dalam hidup ini ada masalah, kadang dalam hidup berumah tangga kita tidak bisa pungkiri suami dengan istri berbeda terus, saudaraku. Bahkan sering bertengkar, sering berkelahi, sering kemudian mengungkapkan kata-kata yang gak enak di telinga, ya kan. Ada kalanya kata-kata itu bisa membuat suami atau istri jadi gak nyaman dan berkata, tahu model kayak begini saya nggak kawin sama kamu, ya kan. Laki-laki model kayak apa kasar begini, perempuan model kayak apa kok ngomongin suami model kayak begini, ya kan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi terlalu naif ketika misalnya kemudian dia meninggal, lalu kemudian kita doain syukuran, saudaraku, bersyukur kau mati. Astaga, itu sudah nggak enak lagi, saudaraku. Lihat ini baik, saya percaya bahwa dalam hidup kita berumah tangga bukan berarti tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, tetapi bahwa kemudian karena hidup ini ada batasnya, mari kita belajar berbenah diri. Dan Sarah dengan Abraham juga bukan berarti dalam rumah tangga mereka baik-baik saja. Walaupun Abraham dikatakan bapak segala orang percaya, ya, iya mereka pernah ada masalah, saudaraku. Si Abraham aja pernah bete lihat Sarah, pernah jengkel, ya kan. Pernah kemudian sebal lihat Sarah, ya, karena Sarah suruh usir Hagar dan Ismail dari rumah. Ada perdebatan tentu yang berat, tapi kan tidak dinarasikan oleh Alkitab, ya kan. Tapi Alkitab memberi keterangan dia sebal, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saudara yang dikasihi, jadi kehilangan itu sesuatu yang memberi duka dan perlu diratapi. Ya, kita hilang barang aja kita nyesal, kita hilang barang saja kita sering menangis, kita hilang barang yang kita anggap berharga aja kadang kita mikir berlama-lama, ya kan. Apalagi hilang orang-orang hidup yang mengasihi kita dan pernah kita kasih, pergi. Pasti ada ratap dan tangisan. Dan ini bukti bahwa dalam berumah tangga orang saling mencintai, ya. Kalau ada cinta, ada kasih dalam rumah tangga, selama berumah tangga memang pergumulan, persoalan. Kadang istri suka menangis, kadang suami pergi nggak pulang-pulang karena nggak tahan dengar ocehan istri. Tapi kalau sudah hari maut datang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa sih kita nggak pergi untuk memberi menyatakan rasa duka, ya kan saudaraku. Dan hidup ini ada batasnya bicara apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup ini ada batasnya bicara yang pertama, karena hidup ini seperti sebuah perlintasan. Hidup ini ada batasnya karena hidup ini seperti kita dalam sebuah perlintasan. Dan ketika kita sampai di ujungnya, maka hidup ini akan selesai. Gak peduli berapa umur kita, gak peduli berapa jabatan yang melekat pada kita, gak peduli berapa simpanan uangmu di deposit di bank dan yang ada di rumah, gak peduli berapa banyak hal yang melekat padamu yang dibanggakan dirimu, yang menjadi kebanggaan dirimu dan banggakan orang. Dengar ini baik, ketika hidup ini sampai di ujung perlintasan, maka itu selesai, maka itu finish, maka itu the end, maka itu tamat, saudaraku. Haleluya. Jadi hidup ini ibarat seperti kita sedang berada di dalam sebuah perlintasan, dan perlintasan itu pasti ada ujungnya. Nggak ada perlintasan yang nggak ada ujungnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika kita sampai di ujung perlintasan, maka itulah waktunya bagi kita. Jadi hidup ini ada batasnya. Mau umur berapapun engkau sedang berjalan dalam perlintasan, engkau sampai, maka tamat ceritanya. Iya, haleluya yang dikasihi Tuhan. So, mari dalam perjalanan kita dalam perlintasan itu, di setiap etape demi etape, mari kita belajar berbenah. Karena tidak mungkin kita kembali ke belakang, ya kan? Setiap perjalanan dalam setiap etape kehidupan dalam lintasan itu, kita belajar berbenah diri. Ketika kita buat masalah, kita buat salah di hari yang kemarin, kita berbenah, terus berbenah. Sehingga ketika kita sampai pada ujung perlintasan yang sudah ditetapkan
ditetapkan Tuhan bagi kita. Maka di sana kemudian kita dapat perkenanan Tuhan untuk berada dalam kekekalan nanti di kemudian hari. Haleluya. Sebab hidup dalam dunia ini ada batasnya. Hidup ini semua ada batasnya. Bahkan dunia ini saja ada batasnya. Yang gak ada batasnya itu adalah di tempat di mana Bapa berada. Jadi biarkan hidup yang terbatas ini merebut hidup kita. Tetapi hidup yang tidak terbatas mengambil hidup kita kembali. Haleluya. Ini baru mantap saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan anggap hidup di dunia ini kekal sehingga kita suka-sukanya kita atur-atur diri sendiri. Lalu kemudian kita urus urusan kita sendiri. Kita lupa urus Tuhan punya urusan ya dan pekerjaannya. Jadi mari setiap perjalanan kita bukan hanya berbenah, tetapi kita juga peduli dengan Tuhan dan pekerjaannya. Kita juga pengen berurusan dengan Tuhan dan pekerjaannya. Yang kedua, hidup ini ada batasnya. Karena kita tidak punya hak sama sekali untuk menentukan hidup dan mati. Uang, jabatan, lalu segala kekayaan yang kita punya, segala fasilitas, antivirus, antibody, lalu apa saja dalam dunia ini, tidak ada yang punya hak menentukan hidup dan mati. Dengar ini baik. Semua yang ada padamu itu tidak mampu membeli kehidupan dan tidak mampu membeli kematian. Kematian itu hak, kehidupan itu haknya Tuhan. Engkau tidak bisa sogok siapapun dan bayar siapapun dengan uangmu untuk buat engkau umur panjang. Kalau Tuhan sudah bilang waktunya. Engkau tidak akan bisa hidup lebih dari apa yang engkau mau. Dengan uangmu untuk memperbaiki dirimu. Itu mah robot saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu mah robot tuh. Iya. Tapi kita manusia ini terbatas. Ada batasnya. Dan kita tidak punya hak apa-apa. Karena menentukan hidup dan mati itu urusan Tuhan. Jadi dengar ini baik. Saya mau beritahu kita. Hidup dan mati kita tidak ditentukan oleh COVID-19. Tidak ditentukan oleh virus COVID-19. Tapi kalau ada yang meninggal di momentum virus COVID-19. Berarti itu waktu Tuhan. Itu prerogatif Tuhan. Itu bukan karena COVID-19. Dengar ini baik. Ini sudah waktu perkenanan Tuhan. Karena hidup dan mati itu urusan Tuhan. Bukan urusan siapapun yang ada dalam dunia ini. Iya, yang punya hak itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kita tidak bisa beli ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita tidak bisa memperpanjang umur dengan fasilitas yang kita punya. Yang ketiga, yang terakhir. Hidup ini ada batasnya. Kenapa? Karena semua yang ada di bumi ini nggak ada yang abadi. Semua yang ada di bumi ini, termasuk dunia ini, gak abadi. Karena bumi juga serba gak pasti. Dan bumi ini gampang berubah. Haleluya. Di dunia saja, bumi saja gampang berubah, saudara. Dia punya iklim kadang suka berubah. Iya kan, kadang sudah habis musim hujan tetap datang. Kadang belum musim panas datang. Kadang ada panas ada hujan. Iya kan, aduh bingung. Berubah saudaraku. Apalagi kita manusia gampang berubah. Iya. Gampang gak pastinya, semua gak jelas saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi mengharapkan yang gak pasti, mengharapkan yang gampang berubah, mengharapkan yang gak abadi, ini repot saudaraku. Maka mari kita mengharapkan yang abadi, yang pasti dan yang tak berubah. Alkitab berkata bahwa segala sesuatu dalam dunia ini akan datang dan pergi, berubah sedemikian rupa, tetapi Allahku yang hidup tidak berubah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, aku tetap sama, baik dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu kata Yesus Kristus. Dia abadi. Jadi kalau kita mengerti dan memahami bahwa hidup ini ada batasnya, maka mari kita berbenah diri, mari kita koreksi diri. Mari dalam setiap etapa perjalanan kehidupan kita, sebelum kita sampai ke ujung, maka kemudian kita bereskan hidup kita. Kita mulai cari Tuhan. Kita mulai hidupi firman, pujian dan doa setiap hari. Kita mulai lakukan kehendak Tuhan. Kita mulai suka dekat dengan Tuhan. Sebab Alkitab berkata, siapa yang dekat kepadaku, aku dekat kepadamu. Siapa yang tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Dan kalau kita lakukan itu, maka
maka saya percaya, maka ketika kekekalan datang membinasakan yang tidak kekal ini, maka kita akan bersama-sama dengan dia di sorga yang mulia. Sebab Alkitab juga berkata tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaannya, melainkan orang yang melakukan firman dan kebenarannya. Jadi ini bukan tentang Kristen, saudaraku. Saya percaya tidak semua orang Kristen masuk sorga, karena kalau orang Kristen semua masuk sorga, maka semua orang pengen masuk Kristen. Lalu kalau hidupmu ada di kedai tuak terus tiap hari, hidupmu hancur, hidupmu kacau, hidupmu berantakan, hidupmu tidak lagi menghidupi kebenaran firman Allah, engkau mabok, engkau melakukan hal-hal yang najis, engkau hidup dalam kekotoran, engkau tidak melakukan firman, maka jangan harapkan sorga bagi hidupmu, saudaraku. Sebab Alkitab sudah memberi kita standar kehidupan dalam melakukan apa yang baik. Dalam kitab Galatia kalau kita baca di sana rumusan-rumusan tentang kehidupan, maka di akhirnya tentang orang yang hidup dalam daging, dan dia gariskan di sana, dia patok di sana, barang siapa yang melakukan itu, maka dia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya mari lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, buah roh dalam hidup kita, dan hidupi firman, hidupi pujian dan doa, lakukan kehendaknya. Engkau pasti akan berada di tempat kekekalan yang abadi selamanya. Sehingga yang terbatas ini, yang hidup yang ada batasnya ini, engkau walaupun sudah tidak ada, tapi nanti hidup yang tidak ada batasnya, engkau ada di sana dan senang. Karena neraka pun gak ada batasnya, tapi gak ada yang senang di sana, saudaraku. Semua kena api, saudaraku. Saya nggak suka dengan api yang bikin hangus ya. Semua penderitaan ya, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Doa saya berkat Tuhan ada pada kita semua. Jadi hari ini kita belajar tentang hidup ini ada batasnya. Mari kita belajar batasi diri kita dalam banyak hal. Supaya apa? Supaya kemudian kita hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudaraku semua. Kita tunduk kepala berdoa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena hidup ini ada batasnya, kami mulai berbenah diri. Kami mulai koreksi diri, kami mulai hidup apa yang Tuhan mau. Karena ketika kami melewati etape yang Tuhan sudah kehendaki dan itu batasnya, itu ujungnya, maka gak peduli apa yang kami punya, itu tidak akan pernah bisa membeli kehidupan. Berkat Tuhan ada pada kami, mujizat, kemenangan, kesembuhan, pertolongan, pemeliharaan, ya dan amin. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan dan percaya, mari sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok hari di jam 7 juga yang sama. Dan saya berdoa biar kiranya saudara diberkati Tuhan. Sebenarnya memang